Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Ruli Andika. Saya merupakan dosen program studi keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan UNAIK. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat mengikuti seleksi Serdos tahun 2024. Bidang keahlian saya adalah keperawatan jiwa, di mana ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan jiwa 1, keperawatan jiwa 2, psikiatri, praktik profesi keperawatan jiwa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang mana berada di semester genap dengan bobot SKS, yaitu teori 1 SKS, praktikum 1 SKS, dan klinik 1 SKS yang ditempuh dengan 7 kali pertemuan teori serta 14 kali pertemuan praktikum dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Terkait dengan mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 2, mata kuliah ini menjelaskan asuhan keperawatan pada klien yang mengalami gangguan jiwa, recovery dari gangguan jiwa dengan pendekatan holistik, dan person-centered care yang merupakan fokus dalam mata kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dan dalam konteks keluarga dan penerapan terapi modalitas keperawatan. Asuhan keperawatan jiwa pada kelompok khusus serta pada klien penggunaan nafza yang diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan jiwa dan integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan CPL dari mata kuliah keperawatan jiwa 2, yaitu mampu memberikan asuhan keperawatan pada area spesialisasi, yaitu keperawatan jiwa, mampu menegakkan diagnosa keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber, dan menyusun serta mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat yang peka budaya, menghargai keanekaragaman etnik, agama, dan faktor lain dari klien sebagai individu, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya adalah metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Delivery merupakan suatu cara yang saya gunakan bagaimana dalam memberikan materi kepada mahasiswa agar mahasiswa itu lebih mudah memahami terkait dengan materi yang saya sampaikan. Adapun teknik yang saya gunakan yaitu ceramah, presentasi, problem based learning, dan simulasi. Selain itu, untuk pembelajaran saya menggunakan beberapa referensi, antara lain dari buku ajar keperawatan jiwa dengan penulis Yosef dan Sutini. Yang kedua adalah buku ajar keperawatan kesehatan jiwa dari Yusuf, Fitriasari, dan Hayati, dan buku ajar keperawatan jiwa dari Faith Beck. Selanjutnya, terkait dengan interaction dalam proses perkuliahan, saya merancang bagaimana kegiatan agar dapat berjalan seinteraktif mungkin agar mahasiswa mendapatkan pemahaman dalam pembelajaran dengan maksimal. Salah satunya dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa agar mahasiswa lebih tertarik terkait dengan materi yang sedang diajarkan. Kemudian untuk assessment, yaitu dengan tujuan untuk melihat sejauh mana penerimaan atau penyerapan materi dari mahasiswa apakah sudah tercapai dengan baik atau belum. Untuk penilaian yang digunakan yaitu mengikuti ketentuan dari universitas berupa 15% kuis, presentasi dan diskusi 15%, UTS 15%, UAS 15%, OSKA 10%, dan praktik klinik 20%. Adapun untuk nilai huruf yang digunakan yaitu A, Amin, B+, B, B-, C+, C, dan C-, serta D dan E.
Selanjutnya adalah proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabar sehat semua ya? Alhamdulillah. Hari ini melanjutkan pertemuan sebelumnya, dan ini adalah pertemuan kita 2 minggu akhir. Kita akan membahas dan mendiskusikan tentang konsep keperawatan kesehatan jiwa komunitas atau itu dengan CMA. Sudah pernah dengar sebelumnya tentang CMA? Oke. Baik. Community. Kenapa sih Pak harus belajar tentang community? Nah, maka ada hal-hal yang menjadi pertimbangan atau alasan kenapa CMA dilaksanakan. Ini dia. Seperti kita tahu, dalam kesehatan apapun prinsipnya, entah fisik atau mental, khususnya dalam kesehatan mental di sini, yang namanya masalah atau stresor dalam kehidupan itu akan menimbulkan masalah, baik fisik, psikologis, sosial, budaya, spiritual. Oke, sebelum lanjut ke masalah, kita bicara tentang stresor. Stresor itu apa bedanya dengan stres? Seperti yang Anda tahu. Ada yang tahu? Stresor, stres, menimbulkan masalah seperti itu. Apa kira-kira? Tunjuk tangan, seperti biasa. Mana duluan, mana urutannya? Sehingga itu menimbulkan masalah. Inilah awalnya kenapa kita harus belajar tentang kesehatan jiwa, dan juga kita akan menerapkannya di komunitas. Adanya stresor dalam kehidupan. Apa stresor? Monggo bantu saya. Jangan aku salah. Seperti biasa, stresor adalah segala hal tentang ya. Silakan Mas. Segala hal yang ada pada diri kita yang hal itu yang dapat menyebabkan kita menjadikan stres itu sendiri. Oke, berarti bedanya dengan stres. Kalau stres itu penyebabnya apa? Sebabnya, kalau stres itu akibatnya. Oke, stres akibatnya, stresor penyebabnya. Menurut saya. Bagus. Satu lagi, Ibu-ibu, Bayu. Monggo. Stresor itu segala penyebab pemicu permasalahan apapun. Stres adalah tekanan yang membuat seseorang mengalami kondisi yang tidak nyaman. Alarm pada tubuh kita untuk kita bergerak menyelesaikan masalah. Masalahnya adalah responnya itu bisa juga distres atau eustress. Apa distres? Ketika ada masalah, tapi upaya untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang destruktif. Apa itu? Merusak. Eustress, cara yang konstruktif. Ada masalah, ada perasaan frustasi, kok nggak bisa ya, marah biasanya dengan menyakiti diri sendiri, self harm seperti itu. Bagus apa enggak? Masalahnya selesai apa enggak? Hanya untuk melampiaskan perasaan marahnya itu. Marahnya nggak selesai, permasalahan nggak selesai, malah membuat masalah baru pada diri sendiri. Kalau konstruktif, mungkin dia akan langsung mengelola emosinya, sabar. Istighfar, bismillahirrahmanirrahim. Mas, tadi dengan ngomong gitu, Mbak ngomong gitu, maksudnya gimana? Aku nggak paham, aku nggak ingin berlarut-larut, kita selesaikan apa yang Anda maksud. Seperti biasa. Mana duluan, mana urutannya? Sehingga jangan menimbulkan masalah. Inilah awalnya kenapa kita harus belajar tentang kesehatan jiwa, dan juga kita akan menerapkannya di komunitas. Adanya stresor dalam kehidupan. Apa stresornya? Monggo bantu saya. Jangan aku salah. Seperti biasa, stresor adalah segala hal tentang
Oke, berarti bedanya apa dengan stres? Kalau stressor itu penyebab kayak faktor begitu ya. Sebabnya kalau stres itu akibatnya. Oke, stres akibatnya, stresor penyebabnya. Menurut saya. Bagus. Satu lagi, Ibu-ibu, Mbak Yu. Monggo. Stresor stres. Stresor itu segala penyebab pemicu permasalahan apapun. Stres adalah tekanan yang membuat seseorang mengalami kondisi yang tidak nyaman. Ya, itu stres. Stresnya bisa berakibat munculnya masalah fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Mereka pelayanan perawatan komprehensif melalui 3 tingkat pencegahan, karena kita akan fokus ke 3 tingkat pencegahan tersebut dan menguraikan proses perawatan kesehatan jiwa dalam pelayanan kesehatan jiwa komunitas. Baik, kita mulai dengan membahas ini dong, kesehatan jiwa. Menurut deskripsi, suatu kondisi mental sejahtera yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif. Apa sih maksud harmonis itu? Anda sehat jiwa, berarti Anda itu mentalnya sejahtera. Dan karena mentalnya sejahtera, maka Anda bisa hidup harmonis. Dan ketika harmonis, Anda bisa produktif. Pertanyaannya, apa itu harmonis? Harmonis yang seperti apa? Siapa dengan siapa? Bagaimana bentuknya? Gimana menurut Anda? Dengan keluarga, terus orang lain, hubungannya baik seperti apa? Ya, bagus. Hubungan baik yang seperti apa bentuknya? Dalam kegiatan apa misalnya? Anda hidup di lingkungan mana? Keluarga, masyarakat, sekolah, semua itu jika Anda tidak punya kondisi mental yang sejahtera, maka bisa harmonis, bisa terhindar dari konflik. Menurut saya, kalau pandangan punya konflik, punya perasaan tidak nyaman, bisa nggak produktif, Mbak? Tidak bisa. Anda itu terdiri dari apa saja indranya? Pengucapan, perawakan, dan sebagainya. Kalau terganggu gimana hasilnya? Gangguan apa yang muncul? Gangguan persepsi. Seperti apa bentuknya? Oke, kita akan bahas nanti ya. Maka hargai perasaan dan sikap orang lain. Kita punya empati, ya, kita tidak menyakiti orang lain, itu tidak orang saja. Nggak memicu masalah kayak gitu. Dan mampu menyesuaikan dengan lingkungan. Adaptable, punya kemampuan adaptasi yang baik. Ini ciri sukacita. Nanti dengan ketika lulus kerja di Arab Saudi, di Kuwait, di Inggris dan sebagainya, Anda harus mampu adaptasi dengan apapun, lingkungan, makanan, perilaku orang lain dan sebagainya. Karena kalau enggak, Anda nggak bisa menjalani, apalagi menikmati. Maka ada istilah yang namanya lakukan apa yang kamu sukai, cintai apa yang kamu lakukan. Do what you love what you do. Dari situlah Anda akan belajar beradaptasi dan menerima segala hal yang Anda jalani. Seperti itulah. Oke. Bersikap positif pada diri sendiri. Artinya, pernah kan ada perasaan, aku aja nggak bisa lah kalau disuruh gitu. Aku nggak mampu lah. Aku pokoknya nggak bisa lah, pasti gagal lah. Aku nggak kompeten seperti itulah dan sebagainya. Setiap bentuk perasaan negatif yang kita miliki itu menandakan kita belum masuk ciri ini. Kita masuk dalam kondisi yang sedang harga diri rendah. Kita memiliki penilaian negatif tentang diri sendiri. Kalau punya perasaan seperti itu, bisa maju, bisa berkembang, bisa harmonis. Ada kesempatan tuh nggak diambil kan? Nah, seperti itu. Mampu tumbuh, berkembang dan mencapai aktualisasi diri. Apa aktualisasi diri? Saya nggak perlu punya
barang A, barang B, barang C ketika saya sudah menemukan aktualisasi saya bahwa saya itu senang melukis. Dengan melukis saya sudah mendapatkan kesenangan dalam hal apapun melebihi apa yang orang lain punya. Maka standar itu bisa berbeda tiap orang sesuai dengan talentnya, bakatnya dan sebagainya. Ada yang tertarik dengan pencapaian individu, ada yang tertarik dengan pencapaian kelompok. Contohnya Mas ini, dia fokusnya kepada bagaimana meningkatkan kemampuan kelompok. Yang sebelahnya mungkin bagaimana meningkatkan potensi individu. Semua tujuannya sama, terapetik, menyembuhkan, tapi pendekatannya berbeda. Yang satu kelompok, yang satu individu, misalnya seperti itu. Sama-sama. Ya, jadi ketika dia sudah mampu meraih itu, mencapai itu, mengelola itu, dia nggak harus berpikir harus punya lainnya seperti yang orang lain miliki. Karena dia sudah memiliki sesuatu yang berarti bagi dia. Kalau panjenengan ada dalam situasi ini, ada dalam situasi yang disebut dengan kondisi resiko. Apa saja? Pikirannya kadang menyimpang, pikirannya aneh-aneh. Ya, kemudian ilusi. Apa itu ilusi? Kalau sudah gangguan, halusinasi. Ini apa? Remote apa? Bagus. Kalau Anda melihat remote ini sebagai satria, HP, pisau dan sebagainya, apa yang Anda alami? Ilusi. Kalau nggak ada apa-apa, tapi kamu melihat Pak Willy megang sesuatu dan sebagainya, halusinasi. Jadi perbedaannya pada objeknya. Halusinasi dia tidak ada objek tapi mempersepsikan sesuatu. Ilusi ada objek tapi salah dipersepsikan. Ya, itu berbeda. Reaksi emosionalnya kadang-kadang sensitif tadi, itu bentuk reaksi emosional. Perilakunya kadang tidak sesuai, kayak Superman, ya, berpakaiannya aneh-aneh seperti itu. Hutang kok dipakai di luar, sang Superman itu loh, itu kan banyak menarik diri, ya, seperti itu. Sudah gangguan jiwa, ada kondisi yang disebut dengan waham, yang ini menjadi sebuah ciri khusus. Ini tidak gangguan jiwa. Apa itu waham? Waham itu sama dengan delusi. Apa itu? Keyakinan yang salah, tidak sesuai dengan realitas, dan terus-menerus dipertahankan. Tujuannya itu apa? Ya buat orang yang percaya tanpa motif apapun. Ya, kalau misalnya aku Tuhan loh, percaya sama aku ya. Kalau kamu mau percaya, dari 5 juta masuk surga. Paham bukan saya? Saya minta uang 5 juta Pak. Saya itu loh ya. Ini saya pakai baju tentara, dokter. Halo Dek, halo Mbak, nikah yuk sama saya dan sebagainya. Nah, padahal saya bukan di profesi itu. Saya orang biasa, pakai seragam palsu dan mengaku-ngaku dan ngajak Anda merek dan sebagainya. Itu waham apa bukan? Terus bedanya waham sama nipu apa kalau gitu? Baju celana sarungnya diganti dan semuanya, ya. Dan juga seperti itu. Nah, di rumahnya dibantu ada kebersihan ini, dipotong kukunya dan sebagainya. Itu bagaimana fungsi Anda sebagai perawat melayani kesenjangan komunitas langsung ke tempat mereka dengan menemukan kasus, mengelola, dan ketika pulang Anda menyiapkan mereka agar bisa kembali dalam masa transisi agar bisa produktif kembali seperti sedia kala. Gitu ya? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Diskusi, silakan. Gimana perasaan Anda kalau bertemu pasien gangguan jiwa? Takut kenapa? Takut ngamuk. Bagus. Kalau misalnya di rumah sakit dengan komunitas,
kira-kira potensi ngamuknya tinggi yang mana? Komunitas. Makanya kalau di komunitas pasti pasien sudah diamankan dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Sudah relatif lebih aman untuk Anda. Tapi pada komunitas mereka akan lebih alami dalam hal masalahnya, performanya, penampilan dan sebagainya. Maka dari itu jangan sekali-kali sendirian kok ketika sana. Anda harus ngajak Pak Hansip bagian keamanan atau orang yang dituakan di situ yang bisa yang kenal dari pasien itu hormati. Sehingga ketika Anda membujuk, ngajak dan sebagainya, pasien itu bisa dalam kondisi aman dan tenang. Dan ini juga menyangkut keselamatan Anda sebagai seorang penolong. Ketika kita mengalami singgungan yang membuat kita memiliki masalah, maka setiap masalah kecil yang hadir yang selalu ada pada diri kita dan tidak bisa diadaptasi dan diselesaikan akan berpotensi menimbulkan masalah gangguan jiwa. Kok bisa Pak? Kita akan lihat nanti bentuk masalahnya apa saja. Oke, berikutnya adalah dan ketika kita punya masalah kesehatan jiwa akibat adanya masalah psikososial, itu akan berdampak pada lingkungan. Contoh nih, ini contoh masalah psikososial. Pernah cemas? Pernah khawatir? Pernah takut? Oh, kok pernah semua. Bedanya cemas sama takut apa kalau gitu? Apa sama aja? Bedanya apa? Mas Nazri, dan sebagainya. Nah, itu takut. Nah terus besok kan mau kuliah lagi, Mas Nazri mikir Mas Fauzan mikir, besok kuliah maning ya, nanti jangan-jangan Pak Ruli jiwitnya, ngeplakinya, orang ada masalah apa atau ngeplaki dan sebagainya. Apa itu yang dirasakan? Jadi bedanya apa dong? Yang mana itu? Cemas itu ya? Kalau takut aktual kan sudah ada wujudnya. Anda lebih sering takut apa cemas? Kan belum terjadi kok takut. Kok sering merasa cemas padahal belum terjadi. Mau-maunya berpikir seperti itu, negatif seperti itu. Ya, naluri Pak. Ya, insting bertahan hidup seperti itu. Tapi jangan sampai menjadi gangguan cemas. Gangguan cemas dulu, baru gangguan jiwa. Kemarin kita belajar, ya, gangguan cemas itu masuk kategori gangguan psikotik apa neurotik? Neurotik. Bedanya psikotik dan neurotik itu apa? Psikotik itu yang menyeluruh, neurotik yang sebagian aspek saja yang terganggu. Oke. Mudah tersinggung, sensi, ya, orang yang punya masalah, entah masalah ekonomi, ini akan membuat Anda bisa mengekspresikan diri lebih baik secara individual. Kalau ada yang suka mengelola secara individual, pendekatan individual, ini akan menguji diri Anda bagaimana keberanian Anda, kemampuan Anda untuk mengelola secara individual pasien gangguan jiwa. Bagi Anda yang suka berkelompok, bagaimana membentuk kelompok-kelompok tertentu yang nanti bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, pentingnya ini juga bisa memberikan tantangan buat Anda bagaimana menyatukan kelompok dan membuat kelompok tersebut bisa berjalan bareng dengan visi Anda. Iya kan? Dengan cara yang berbeda-beda, tujuan satu, semua hal bisa dijalankan. Satu hal, ya, no health without mental health. Tiada sehat tanpa sehat jiwa. Apapun yang Anda miliki, Anda nggak akan bisa menikmati kalau kita tidak dalam kondisi sehat jiwa. Oke? Salam sehat semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama. Makasih semuanya.